Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal untuk menghadapi penilaian tengah semester atau PTS Matematika kelas 9 semester Ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nomor 1 yaitu perkalian negatif 3 kali negatif 3 sebanyak seperti yang ada di soal. Jika dituliskan ke dalam bentuk pangkat menjadi berapa pangkat berapa. Langsung saja kita bahas. Menurut definisi eksponen atau bilangan berpangkat, kalau udah A kali A kali A kali A dan seterusnya, itu akan sama dengan A pangkat N jika sebanyak N kali. Maka penyelesaian dari soal tersebut adalah negatif 3 kali negatif 3 sebanyak berapa kali? Betul sekali, yaitu ada sebanyak 6 kali, sehingga jawabannya yaitu negatif 3 pangkat 6. Ingat ya, negatif 3 dikasih kurung. Oke, tentunya sangat mudah sekali ya. Selanjutnya nomor 2 soalnya yaitu hasil dari 3 pangkat 0 tambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 adalah, tentunya ini juga sangat gampang sekali, tinggal dihitung. Ingat bahwasanya bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kalau dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri pangkat 2, artinya A kali A. Kalau pangkat 3 sebanyak 3 kali. Sehingga 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Maka dari soal tersebut didapatkan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 sama dengan berapa? Betul sekali, yaitu 40. Jadi jawabannya adalah 40. Lanjut soal nomor 3. Hasil dari 32 pangkat 2 per 5. Kalau seperti ini bagaimana? Ingat sifat eksponen atau bilangan berpangkat. 32 kita dapat mengubah ke dalam bentuk pangkat atau eksponen, yaitu 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Sehingga 32 pangkat 2 per 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 per 5. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, sehingga 5 kali 2 per 5. Nah, secara gampangnya 5-nya bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 32 pangkat 2 per 5 sama dengan 4. Oke, lanjut saja nomor 4. Hasil dari soal tersebut adalah ingat sifat eksponen. Jika ada A pangkat N kali A pangkat M, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Ingat, khusus untuk bilangan pokoknya yang sama. Jika soal tersebut, maka kita tinggal yang awal dikalikan 6 kali 7 terlebih dahulu. Kemudian A pangkat 3 dengan A pangkat negatif 2. Begitu juga seterusnya sampai C pangkat 2 kali C pangkat negatif 3. Kemudian pangkatnya dijumlahkan. Sehingga 6 kali 7 42. A pangkat 3 tambah negatif 2 dan seterusnya. Sehingga jawabannya yaitu 42 A pangkat 1 ya ini ya. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Sedangkan B pangkat 3, C-nya juga pangkat 1. Selanjutnya nomor 5.
bilangan 1/81 bila dinyatakan dalam bentuk pangkat adalah, oke, kita perlu mengubah bilangan 81 itu ke dalam bentuk pangkat. Kira-kira berapa pangkat berapa? Yaitu kita bisa mengubah menjadi bentuk 3 pangkat 4. Karena 3 pangkat 4 hasilnya 81. Sehingga 1/81 sama dengan 1/3 pangkat 4. Ingat, sifat bilangan berpangkat itu kalau ada 1/A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat negatif N. Maka 1/3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Sehingga jawabannya yaitu 3 pangkat negatif 4. Lanjut nomor 6. Nah, ini juga sangat gampang sekali. Hasil dari 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Yaitu jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, sehingga 5 pangkat 3 kali 2. Hasilnya berapa? 5 pangkat 6. Betul sekali. Atau kalau kita hitung 5 pangkat 6 itu hasilnya 15.625. Lanjut soal nomor 7. Hasil dari 1/2 pangkat 4 adalah, ingat sifat bilangan berpangkat. Sehingga kalau 1/2 pangkat 4, maka 1/2 dikalikan 1/2 sebanyak 4 kali. Tinggal kita kalikan, yang pembilang itu tetap 1, yang penyebut menjadi 16. Sehingga hasilnya 1/16. Nomor 8. Hasil dari 3 pangkat negatif 1 tambah 4 pangkat negatif 1 adalah, oke, kita ingat lagi kalau pangkat negatif itu bagaimana? Kita ubah menjadi bentuk 1/A pangkat N. Maka 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3 dan 4 pangkat negatif 1 sama dengan 1/4. Sehingga akan menjadi 1/3 ditambah 1/4. Ingat penjumlahan pada bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Sehingga menjadi, kita kalikan silang ya. Atau penyebutnya dijadikan 12, sehingga menjadi 4 tambah 3/12 sama dengan 7/12. Hasilnya adalah 7/12. Lanjut nomor 9. Bentuk sederhana dari akar 27 tambah akar 32 kurangi akar 8 adalah, ini adalah menyederhanakan bentuk akar. Tentunya kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk akar tapi bilangan tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Akan tetapi kita bisa menyederhanakannya terlebih dahulu, yaitu akar 27 kita ubah menjadi berapa kali berapa? 32 berapa kali berapa? Akar 8 juga sama. Salah satunya adalah bilangan yang bisa dihitung nilai akar kuadratnya. Nah, seperti ini ya. Akar 27 kita ubah menjadi akar 9 kali 3, akar 32 menjadi 16 kali 2, akar 8 menjadi 4 kali 2. Sehingga diperoleh, kita bisa mencari nilai akar 9, akar 16, dan akar 4. Nah, seperti ini ya. Atau kita pisahkan dulu bilangan akarnya. Maka ditemukan akar 9 itu 3, akar 3-nya masih tetap. Sehingga 3 akar 3, kemudian ditambahkan 4 akar 2, dikurangi 2 akar 2. Di sini yang bisa dihitung yaitu yang akarnya sama, akar 2 dengan akar 2. Yang 3 akar 3-nya masih tetap. Sehingga 4 akar 2 kurangi 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Oleh karena itu, nah, hasilnya yaitu 3 akar 3 tambah 2 akar 2. Lanjut nomor 10.
bentuk baku dari 0,000573 adalah. Nah, bagaimana cara mengubah ke bentuk baku? Bentuk baku itu adalah A kali 10 pangkat N atau negatif N. Kalau di sini kasusnya adalah bilangannya 0, di bawah 1 sehingga pangkatnya negatif. Caranya bagaimana? Kita geserkan saja komanya ke kanan berapa kali sampai satu bilangan selain 0. 1, 2, 3, 4. Gesernya yaitu 4 sebanyak 4 kali sampai di depan sebuah angka selain 0. Nah, ternyata nanti komanya bergeser sebanyak 4 kali menjadi 5,73 kali 10 pangkat berapa? Karena gesernya 4 kali maka 10 pangkat negatif 4. Atau bisa dengan cara lain seperti ini. Tapi akan lebih mudah dengan cara yang pertama saja. Oke, lanjut. Nah, untuk nomor 11 dan sampai 15 adalah soal uraian. Nomor 11, sederhanakan bentuk seperti yang ada di soal. Ingat sifat eksponen, yaitu pangkatnya ditambah jika ada A pangkat N kali A pangkat M. Jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Kita kerjakan dulu yang pembilang dan juga kita kerjakan yang penyebut. Soal seperti ini maka menjadi P pangkat 4 tambah 3 tambah 10 tambah 2. Sedangkan yang bawah pangkatnya ditambahkan. Sehingga menjadi P pangkat 19 per P pangkat 11. Jika sudah sampai seperti ini maka pembagian pangkatnya dikurangi. P pangkat 19 kurangi 11. Hasilnya P pangkat 8. Oke, lanjut nomor 12. Tentukan hasil dari 2 akar 18 kali akar 75 bagi akar 72. Ini hampir sama ya, soal sebelumnya kita menyederhanakan bentuk akar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akar 18 itu dijadikan berapa kali berapa, 75 berapa kali berapa, kemudian 72 berapa kali berapa. 18 tentunya 9 kali 2 ya, kemudian 75, 25 kali 3, 72, 36 kali 2. Ingat salah satu bilangannya adalah bilangan yang bisa dihitung akarnya. Di sini ada 9, 25 sama 36. Nah, dihitung akar 9 itu yaitu 3 sehingga 2 kali 3 kali akar 2. Kemudian akar 75-nya akar 25 itu 5 kali akar 3, kemudian 6 akar 2. Yang di awal berarti 6 akar 2 kali 5 akar 3 dibagi 6 akar 2. Atau kita bisa menuliskan ke dalam bentuk per. Nah, di situ kebetulan ada 6 akar 2 bagi 6 akar 2 sama dengan 1 ya, atau secara bahasa kita bisa dikatakan dicoret-coret, artinya dibagi hasilnya 1. Tinggal hasilnya 5 akar 3. Oke, lanjut nomor 13. Sederhanakan bentuk rasional 2 per 3 kurangi akar 5. Ini merasionalkan bentuk akar ya, yaitu dengan cara mengalihkan penyebutnya dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawannya yaitu sama, hanya tandanya saja yang berubah. Kalau di situ 3 kurangi akar 5 maka dikalikan dengan 3 tambah akar 5. Seperti ini ya. Tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang pembilang kita kalikan, mengalikannya nanti dulu. Kemudian yang penyebut jika ada seperti ini maka secara cepat kita bisa menghitung, ternyata tinggal yang depan kali depan, yang belakang kali belakang, seperti yang ada di keterangan berwarna merah. Sehingga dapat kita hitung 3 kali 3 dikurangi akar 5 kali akar 5. Sehingga menjadi
9 kurangi 5 sama dengan 4. Nah, di situ di atas masih ada 2, kemudian yang penyebut ada 4, kita bagi 2. Yang 4 bagi 2 tinggal 2, sehingga hasilnya 3 tambah akar 5 per 2. Sampai sini juga sudah betul. Atau, nah, per 2-nya kita buat 1 per 2 di depan, kita taruh setengah seperti ini, sama saja. Atau juga bisa seperti ini. Lanjut nomor 14. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 2 akar 3 tambah 1 cm dan lebar 4 akar 3 kurangi 2 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Ingat, rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Berarti ini tinggal dikalikan saja ya, panjang dan lebarnya. Ingat cara mengalikan aljabar 2 suku. Nah, seperti ini ya. Yang pertama 2 akar 3 kali 4 akar 3, kemudian 2 akar 3 kali 2, selanjutnya 1 kali 4 akar 3, dan yang terakhir 1 kali 2. Ada 4 kali perkalian. Seperti ini. Ingat, tandanya ada yang negatif 2, itu yang belakang. Jangan sampai lupa. Sehingga hasilnya yang pertama 2 akar 3 kali 4 akar 3 itu hasilnya 4 kali 2 8, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kemudian negatif 4 akar 3, ingat ya, itu ada tanda negatifnya. Kemudian 4 akar 3 tambah negatif 2, sehingga hasilnya 24 kurangi 4 akar 3 tambah 4 akar 3 kurangi 2. Nah, di situ ada negatif 4 akar 3 tambah negatif, tambah 4 akar 3, sehingga 0 ya. Tinggal 24 kurangi 2, hasilnya 22. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 22 cm persegi. Kemudian nomor 15. Kita mengubah ke notasi ilmiah atau bentuk baku seperti soal sebelumnya. Kali ini bentuknya yaitu di atas 1 ya. Di situ 1,925,00-nya ada berapa itu? Ada 9. Kalau lebih dari 1 maka nanti menjadi apa? Kali 10 pangkat N. Tinggal kita geser saja 0-nya ke kiri. Nah, kita lihat. Nah, ada berapa? Kita hitung. Menggesernya nanti. Nah, menggesernya sampai mana? Sampai 1 angka. Sehingga bentuk A-nya itu antara 1 sampai 10. Tidak 19,25, tapi 1,925. Tidak juga 192,5, karena bentuk baku A-nya itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, di situ ternyata gesernya ada sebanyak 12 kali geser sampai ke angka di belakangnya 1. Hasilnya bagaimana? Jadi 1,2. Mohon maaf, 1,925 kali 10 pangkat 12. Atau bisa dengan cara lain seperti ini, sama saja. Jadi notasi ilmiahnya adalah 1,925 kali 10 pangkat 12. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.